Selamat nama saya NIM 2620046. Saya akan mempresentasikan materi laporan audit tugas audit media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan lingkungan. Audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit. Audit dapat kesimpulan atas opini yang harus diberikan auditor dalam memberikan opini didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Tahap terakhir dari penugasan audit adalah melaporkan sebuah temuan. Audit akan menghasilkan sebuah audit. Laporan audit tentang opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran dalam hal yang material, keuangan dan perusahaan, dan harusnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di audit BPK RI. Itu mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan membuat hasil audit agar benar dan keseimbangan. Dia membuat audit bahan terkait. 4. Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Tahapan-tahapan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan kesepakatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak dalam hal audit. Maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. 2. Perencanaan proses audit. Merencanakan proses audit adalah tahapan selanjutnya yang harus diketahui auditor. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern, dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. 3. Pelaksanaan pengujian audit. Setelah membuat perencanaan audit laporan keuangan, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substansif. 4. Pelaporan audit. Tahap terakhir yaitu pelaporan audit, yaitu hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Standar laporan audit. Standar pelaporan merupakan pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Standar pelaporan audit. Standar auditing antara lain memuat 4 standar pelaporan. Standar pelaporan pertama menyatakan, laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan kedua adalah, laporan yang harus menunjukkan situasi di mana prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Standar pelaporan ketiga menyatakan, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap cukup memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Standar pelaporan keempat adalah, laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasari dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas-batas yang layak dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan. Jenis-jenis laporan audit. Opini auditor terdiri atas 5 jenis. Mulyadi 2002 416 yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Pendapat tidak wajar. 5. Tidak memberikan pendapat. Format baku laporan audit.
Laporan audit bentuk baku adalah laporan yang diterbitkan oleh seorang auditor ketika seluruh kondisi audit terpenuhi. Tidak diketemukan kesalahan saji yang signifikan yang tergeletak tak diperbaiki. Serta laporan ini berisi pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP atau PSAK. Laporan auditor bentuk baku memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Format baku laporan audit. Unsur pokok laporan auditor bentuk baku adalah sebagai berikut. 1. Judul laporan. Standar auditing mewajibkan setiap laporan diberi judul laporan dan dalam judul tersebut tercantum pula kata independen. Sebagai contoh, judul yang tepat adalah laporan auditor independen. 2. Alamat laporan auditing. Laporan ini umumnya ditunjukkan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, telah menjadi suatu kebiasaan untuk mengalamatkan laporan ini kepada para pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor itu independen terhadap perusahaan dan dewan direksi perusahaan yang diaudit. 3. Paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan 3 hal. Pertama, membuat suatu pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik telah melakukan audit. Kedua, paragraf ini menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk pencantuman tanggal, neraca, serta periode akuntansi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ketiga, paragraf pendahuluan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit. Yang keempat adalah paragraf skep. Paragraf skep ini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit. Sesuai dengan SAS 93, mewajibkan bahwa negara asal prinsip itu digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan dan standar audit yang diikuti oleh auditor yang diidentifikasikan dalam laporan audit. Kelima, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit bentuk baku menyajikan kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari proses audit yang telah dilakukan. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan laporan audit, sehingga seringkali seluruh laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. 6. Ada nama kantor akuntan publik. Nama tersebut akan mengklasifikasikan kantor akuntan publik atau praktisi mana yang telah melaksanakan proses audit. Ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan dalam laporan audit adalah tanggal pada saat auditor menyelesaikan prosedur atau audit terpenting di lokasi pemeriksaan. Jumlah paragraf dalam laporan. Satu laporan audit yang terdiri dari 3 paragraf umumnya mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat suatu pengecualian apapun dalam audit. Lebih dari 3 paragraf mengidentifikasikan tentang jenis laporan audit wajar dengan pengecualian atau menyertakan suatu kejelasan. Ketika suatu laporan audit wajar tanpa syarat dengan paragraf penjelas diterbitkan, maka paragraf penjelas umumnya diletakkan setelah paragraf pendapat. Paragraf penjelas tidak ditambahkan dalam suatu laporan audit wajar tanpa syarat yang melibatkan auditor independen lain. Tapi kalimat dalam ketiga paragraf mengalami modifikasi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.